Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian serta Bapak dan Ibu guru? Nah, kembali lagi bersama saya Nurjan Syahid dalam TKA Bahasa Inggris Wajib. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai detailed information. Jadi diharap disiapkan buku dan catatannya dan kita akan mulai belajar. Generasi smart, berkarakter, cerdas geek. Baik, kembali lagi bersama saya Nurjan Syahid. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi detailed information. Nah, adik-adik kira-kira apa itu detailed information? Nah, kita akan lihat definisinya terlebih dahulu. Apa itu detailed information? Detailed information adalah informasi rinci atau spesifik yang terdapat di dalam teks. Soal jenis ini menguji kemampuan siswa menemukan fakta, data, waktu, tempat, alasan, atau informasi tertentu secara langsung dari bacaan, seperti itu. Jadi ketika kita melihat detailed information, berarti kita disuruh untuk mencari tahu sebuah informasi atau hal yang ingin diketahui dari teks tersebut, gitu. Nah, itu tadi definisi dari adanya detailed information. Nah, selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri soal detailed information. Nah, yang pertama, soal biasanya menggunakan pertanyaan seperti what, where, when, who, why, how many, and how often. Nah, what itu berarti apa? Where itu untuk menanyakan place atau tempat yang maknanya adalah di mana. When itu adalah kapan. Who siapa. Why itu kenapa. How many itu seberapa banyak. Dan how often itu seberapa sering. Nah, sekarang kita lihat contoh untuk where did the event take place? Jadi di mana event itu terjadi atau mengambil tempat gitu. Maksudnya adalah di mana tempat event itu terjadi. Itu adalah contoh dari penggunaan where untuk information question atau information detail. Nah, when was the competition held? Kapan kompetisi itu dimulai gitu. Contohnya itu untuk menanyakan waktu atau sebuah keterangan waktu. Nah, untuk who won the contest, siapa yang memenangkan kontes itu? Nah, ini berarti menanyakan tentang subjek atau siapa yang memenangkan kontes tersebut gitu. Jadi, untuk ciri-ciri soal detailed information itu biasanya ada dua. Yang pertama kita bisa melihat dari penggunaan beberapa kata ini atau yang kita kenal sebagai 5W1H, dan juga ada contoh-contohnya, contoh kalimatnya itu seperti ini gitu. Jadi misalnya adik sudah paham ya mengenai bagaimana ciri-ciri soal dari detailed information yang pada umumnya kita temukan di soal literasi, di soal TKA Bahasa Inggris atau dalam literasi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menjawab soalnya. Cara menjawab soalnya yang pertama adalah dengan membaca pertanyaan terlebih dahulu. Cari kata kunci penting pada soal, cari kata kunci dalam teks, temukan bagian teks yang mengandung informasi tersebut, fokus pada informasi spesifik, jangan terkecoh dengan informasi lain yang mirip, dan yang keempat, gunakan scanning. Scanning adalah membaca cepat untuk menemukan informasi tertentu. Jadi kita tidak perlu membaca benar-benar keseluruhan dari teksnya, cukup mencari kata kunci yang ada pada teks atau bacaan yang sedang kita cari detail information-nya. Seperti itu. Jadi tadi ada 4 ya, ada 4 pola atau 4 cara menjawab soal TK Bahasa Inggris khususnya dalam soal detailed information. Jadi adik-adik sekalian harus mengingat ya trik-trik atau tips dalam mengerjakan soal seperti ini. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis pertanyaannya. Nah, jenis-jenis pertanyaannya itu biasanya yang pertama, kalau dia menanyakan tentang waktu, maka dia menggunakan kata when. Contohnya, when did it happen? Kapan hal itu terjadi? Itu untuk menanyakan waktu. Jadi penggunaan kata when itu. Nah, sekarang kita lihat untuk tempat, biasanya kita menggunakan where. Where was the event held? Di mana event atau kejadian itu terjadi, gitu. Di mana aktivitas itu terjadi, di mana suatu hal itu terjadi. Itu menanyakan tempat, gitu, atau place. We know that. Oke, sekarang kita lihat orang ini khususnya pertanyaan atau penggunaan 5W1H-nya adalah penggunaan who, siapa, gitu. Jadi who organized the event?
siapa yang mengatur? Siapa yang mengatur event tersebut? Itu kan berarti menunjukkan siapa orangnya atau lembaga apa yang menyelenggarakannya. Seperti itu. Untuk penggunaan who yang merujuk kepada orang. Nah, sekarang kita lihat. Untuk alasan, why did he leave early? Jadi menggunakan kata why. Kenapa dia atau pergi lebih cepat gitu. Kenapa dia pergi sangat cepat? Nah, ini alasan. Karena dia menggunakan kata why gitu. Sedangkan jumlah biasanya itu how many participants join. Kita menggunakan kata how. Jadi selain how itu untuk menunjukkan cara atau bagaimana maknanya, dia juga menunjukkan kata berapa. Jadi how itu punya dua makna. Pertama jumlah dan juga cara. Nah, sekarang, ini bentuk contoh yang ke-6. Tadi penggunaan how juga, tapi ini dalam bentuk cara. Gitu. How did they solve the problem? Bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan tersebut? Jadi, jangan terkecoh. Kita harus melihat konteksnya terlebih dahulu. Penggunaan how ini, dia merujuk ke jumlah, atau mencari kata berapa, ataukah dia sebenarnya ingin mencari cara. Gitu. Jadi, kita harus membedakan beberapa konsep yang digunakan dalam detail information itu atau 5W1H. Nah, ingat, jadi untuk jenis pertanyaan itu ada 6 biasanya. Untuk menanyakan waktu menggunakan when, untuk menanyakan tempat menggunakan where, untuk menanyakan orang atau subjek dia biasa menggunakan who, untuk menanyakan alasan dia menggunakan why, untuk jumlah dia menggunakan how, dan untuk cara dia juga menggunakan how, tergantung dari konteks atau jenis pertanyaannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk contoh nomor 1. Nah, ini soalnya adalah what was the main purpose of the students trip to Bandung? Jadi apa tujuan utamanya siswa-siswa ini melakukan perjalanan ke Bandung gitu. Nah, apa tujuan utamanya? Sekarang di sini ada Alpha, to participate in a sports competition. Bravo, to improve their understanding of history. Charlie, to visit relatives in Bandung. Delta, to conduct a business project. Or Error, to enjoy a holiday trip gitu. Jadi ini ada 5 opsi dan kita disuruh untuk mencari main purpose-nya atau tujuan utamanya. What was the main purpose gitu. Si siswa-siswa ini pergi ke Bandung atau apa alasannya sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat teksnya. Jadi kita harus membaca secara cepat atau mungkin melakukan scanning saja. Kira-kira di mana mereka membahas tentang alasan si siswa-siswa ini berangkat ke Bandung. Nah, sekarang kita lihat. Last semester, the student of Sunrise Senior High School joined a study tour to Bandung as part of their educational program. Jadi, semester lalu, siswa-siswa dari Sunrise Senior High School ini atau SMA Sunrise ini mengadakan study tour ke Bandung sebagian dari program pendidikan mereka. Nah, the trip aimed to improve the students' understanding of Indonesian history, technology, and environmental awareness gitu. Jadi, tujuan dari perjalanan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang sejarah Indonesia, teknologinya, dan kesadaran lingkungan. Oke, kayaknya ini lumayan sudah kita bisa ya baca-baca kira-kira purpose-nya apa. Jadi, aim to itu maknanya ditujukan atau bertujuan. Jadi tadi punya makna yang sama dengan purpose. Jadi dia punya makna yang sama dengan purpose. Oke, kita keep dulu. Kita selesaikan bacaannya di sini. They travel by train for almost 8 hours and stayed in Bandung for 2 days. Jadi mereka melakukan perjalanan itu menggunakan kereta. Hampir selama 8 jam dan mereka stay di Bandung atau tinggal atau menetap di Bandung sementara 2 hari. On the first day, di hari pertama, the students visited the Asian African Conference Museum. Jadi di hari pertama mereka mengunjungi museum konferensi Asia Afrika, where they learn about the important role of Indonesia promoting international cooperation among developing countries. Jadi, di mana mereka akhirnya mempelajari tentang bagaimana peran penting dari Indonesia ini
in promoting international cooperation, atau bagaimana kerjasama atau mendorong kerjasama internasional di antara negara-negara berkembang atau developing countries. Nah, the museum guide explain several historical events and the students took notes carefully because they would later write a report about the visit. Jadi, kenapa mereka harus menulis atau membuat catatan? Karena nanti mereka akan membuat laporan gitu. Makanya the museum guide explain several historical events. Akhirnya si guide ini atau si tour guide dari museum ini tuh menjelaskan bagaimana historical events atau sejarah-sejarah yang ada di museum tersebut. Nah, after leaving the museum, they went to a science center and watched demonstrations about renewable energy and robotics. Setelah itu, dari museum, mereka akhirnya pergi ke pusat ilmuwan gitu, atau pusat belajar ilmu, and watch demonstrations about renewable energy and robotics. Jadi mereka menonton demonstrasi tentang energi terbarukan dan robotics gitu. Nah, many students were excited because it was the first time seeing robots operate directly. Jadi banyak siswa-siswa yang juga merasa senang. Kenapa? Karena mereka pertama kali melihat robot ini beroperasi secara langsung. Nah, untuk paragraf kedua disampaikan, on the second day, the students visited a coffee plantation in the highlands near Bandung. They learned how coffee beans are planted, processed, and distributed to different countries. Jadi, di hari kedua, siswa-siswa ini tuh akhirnya mengunjungi plantation coffee atau tempat penanaman kopi atau perkebunan kopi di daerah dataran tinggi dekat daerah dari Bandung. They learn how coffee beans are planted. Mereka belajar bagaimana biji kopi ini ditanam, diproses, dan didistribusikan ke berbagai negara. The plantation manager also explained the challenges faced by local farmers. Ternyata si manajer perkebunan ini juga menjelaskan tantangan apa saja yang dihadapi oleh petani-petani lokal, termasuk adanya iklim atau perubahan iklim dan ketidakstabilan harga pasar atau unstable market prices. Although the weather was rainy, the students' agriculture planting coffee seeds and participating in group discussion about sustainable agriculture. Jadi meskipun cuacanya itu hujan, tapi mereka tetap melanjutkan atau tetap melaksanakan yang namanya penanaman. The students still enjoy planting coffee seeds and participating in group discussion. Jadi mereka tetap melaksanakan yang namanya diskusi. Nah, disampaikan di sini bahwa before returning home, the students shared their opinions about the trip and most of them agreed that experience was both educational and inspiring. Jadi intinya di akhir perjalanan mereka akhirnya menyadari bahwa ternyata ini adalah perjalanan yang menyenangkan tapi juga membantu atau memberikan pendidikan kepada kita atau menginspirasi kita. Oke, sekarang kita lihat kembali apa jawaban dari soal tadi yang what was the main purpose of the student trips Bandung adalah bravo, karena tadi pada teksnya disampaikan di sini to improve the students understanding, untuk meningkatkan pemahaman siswa di sini, students understanding of Indonesian history, technology, and environment. Gitu. Jadi tadi disampaikan di paragraf pertama di sini, maka jelas di situ jawabannya adalah oke, bravo. To improve their understanding of history, technology, and environment, gitu. Maka jelas di sini jawabannya adalah bravo. Oke. Jadi sebenarnya tadi kenapa saya bacakan cuma untuk melihat sebenarnya bagaimana pemahaman dari teks tersebut. Tapi jika kita cuma membacanya sampai di paragraf 1, sebenarnya kita sudah menemukan kalimatnya atau jawaban di mana dia di kalimat kedua. Karena tadi ada penggunaan aim to, purpose, yang mana ini adalah sinonim dari purpose. Jadi karena dia menanyakan tujuan dari perjalanan siswa-siswa tersebut ke Bandung gitu. Jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu membaca keseluruhan teksnya, tapi cukup mencari kata kunci saja gitu. Atau sinonim dari kata kunci yang kita temukan di dalam soalnya. Nah, sekarang kita lihat untuk soal kedua. Di soal kedua ditanyakan di sini, why did the student take notes carefully during the museum visit? Nah, tadi kira-kira ini di paragraf keberapa? Nah, tadi ini why, penggunaan why itu artinya kenapa. Jadi untuk menanyakan suatu hal atau alasan dilakukannya suatu hal. Sekarang kita lihat kembali ke teksnya. Di teksnya tadi
tentang notes itu di paragraf mana? Sekarang kita lihat take notes. Kira-kira dia di paragraf berapa? Oke, dia ini ada di paragraf pertama, disampaikan di sini, took notes. Jadi, mungkin jawabannya pasti ada di sekitar sini. Sekarang kita baca di awal kalimatnya. The museum guide explains several historical events. Jadi, si pelat museumnya atau tour guide museumnya ini menjelaskan tentang sejarah atau kejadian, and the student took notes. Jadi siswa-siswanya ini mengambil atau membuat catatan secara hati-hati because. Nah, karena ada konjungsi because di sini dan dia akan menanyakan atau membuat alasan. Biasanya ketika ada because maka ada sebab gitu. Sebabnya apa? They would later write a report about the visit. Jadi mereka akan membuat laporan, makanya mereka membuat catatan gitu untuk nanti laporannya. Jadi sebenarnya seperti itu. Kita cuma perlu mencari kata kuncinya. Kata kunci di dalam teksnya ada dan kita akan menemukan kira-kira detailed information-nya atau informasi detailnya itu disampaikan di sebelah mana. Karena detail information itu berarti dia tersurat atau langsung ada di dalam teks dan kita tidak perlu mencari atau kesulitan lagi mencari jawabannya dengan membaca keseluruhan teks. Maka untuk nomor 2 di sini jelas jawabannya adalah Charlie. They needed the information for a report. Tadi kenapa alasannya mereka membaca catatan? Karena mereka membutuhkannya untuk informasi dalam membuat laporan. Ini jadi jelas ya di paragraf 1 seperti itu. Jadi adik-adik sekalian ketika mengerjakan detailed information tidak perlu sukar lagi mengerjakan soal detailed information. Meskipun kita harus membaca keseluruhan, tidak perlu. Cukup melakukan scanning atau mencari kata kunci yang penting. Kata kuncinya tadi apa di sini? Kata kuncinya adalah take notes gitu. Jadi take notes itu adalah kata kunci yang ingin kita cari dalam teks. Jadi cukup cari take notes-nya saja. Carefully during the museum visit. Jadi tidak perlu mencari keseluruhan lagi. Oke. Maka kita akan berpindah ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini menanyakan what. Nah, what tadi itu apa artinya? Apa gitu. What made many students excited at the science center? Apa yang membuat siswa-siswa ini merasa excited atau merasa senang ketika mereka datang ke science centernya atau pusat ilmiahnya gitu. Nah, di sini ada opsinya pertama, they receive free souvenirs. Mereka memperoleh souvenir gratis. Bravo, they saw robots operating directly. Mereka melihat robot dioperasikan secara langsung. They met famous scientists. Jadi mereka ketemu sama ilmuwan yang terkenal. They learn to build computers. Mereka belajar untuk membuat komputer. Kayaknya belum bisa ya, belum tentu mungkin jawabannya. Error, they join a robotics competition. Mereka mengikuti kompetisi robotics. Oke, sekarang kita akan mencari kata kuncinya di jawabannya atau di dalam teksnya. Nah, sekarang kita identifikasi dulu. Kata kuncinya di sini tuh bisa kita lihat. Yang pertama, ada penggunaan many students excited at the science center. Jadi, kata kunci utamanya sebenarnya sini adalah science centernya. Kenapa mereka atau siswa-siswa ini merasa excited atau merasa senang ketika mereka berkunjung ke science centernya atau pusat ilmiahnya gitu. Nah, sekarang kita lihat teksnya. Itu ada di paragraf berapa sih kira-kira? Nah, sekarang kita lihat. Penggunaan atau kata science center itu kira-kira ada di paragraf 1 ataukah ada di paragraf 2. Nah, kita lihat secara langsung kira-kira di paragraf berapa. Nah, ini itu ada di paragraf Oke, dia ada di paragraf pertama. Di sini disampaikan bahwa after leaving the museum, they went to a science center and watched demonstration about renewable energy and robotics. Oke, setelah meninggalkan museum, mereka pergi ke pusat ilmuwan atau pusat ilmiah dan menonton demonstrasi atau melihat demonstrasi tentang energi terbarukan dan robotics. Terus di sini disampaikan di kalimat selanjutnya bahwa many students were excited because it was the first time seeing robots operate directly. Jadi, kenapa mereka sangat excited ketika mereka datang ke science centernya? Karena mereka itu adalah
kesempatan pertamanya gitu, atau pertama kali mereka melihat robot ini dioperasikan secara langsung atau directly gitu. Jadi kita sudah mulai mengetahui ya kira-kira jawabannya itu apa gitu. Nah, sekarang kita keep ingat bahwa alasan mereka senang adalah karena mereka pertama kali melihat robot itu dioperasikan di paragraf kedua. Sekarang kita kembali ke soalnya dan kira-kira jawabannya apa? Nah, jawabannya adalah they saw robots operating directly. Ini jelas tadi. Kenapa? Karena kalau there is a free souvenirs kan jelas salah. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan free souvenirs dari perjalanan atau trips yang mereka lakukan di Science Center. Sedangkan kalau Charlie, they met famous scientists. Tadi tidak disampaikan bahwa mereka bertemu dengan ilmuwan yang terkenal. Sedangkan Delta, they learn to build computers. Mereka tidak belajar untuk membangun atau membuat komputer, dan itu kan belum tentu keahlian dari siswa SMA. Terus they join a robotics competition, mereka mengikuti kompetisi robotik. Ini jelas salah karena tadi di teks disampaikan bahwa many students were excited because, alasannya apa? Kenapa? Karena ini adalah kali pertama mereka, atau pertama kali akhirnya mereka melihat robot ini dioperasikan secara langsung. Maka tadi jelas bahwa they saw robots operating directly. Ini kali pertama atau mereka melihat robot dioperasikan secara langsung. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman jangan lupa bahwa mengerjakan detail information itu tidak perlu sesulit itu. Kenapa? Ketika kita mengerjakan detail information, kita cuma fokus ke kata kuncinya saja. Jadi, kita review tadi dulu tentang bagaimana melihat jenis-jenis atau cara menjawab soal dari detail information itu. Nah, cara menjawabnya ingat yang pertama, baca pertanyaan terlebih dahulu. Jadi ketika kita mengerjakan soal, jangan sampai kita langsung membaca teksnya, karena itu kan membuang waktu-waktu yang kita butuhkan untuk menjawab soal-soal lain. Nah, terus cari kata kunci penting. Jadi ini yang paling penting adalah key points atau kata kunci dari soal tersebut. Jadi pertama kita baca soalnya, lalu kita mengidentifikasi kata kunci atau key points-nya itu apa saja. Cari kata kunci dalam teks. Setelah itu ketika kita menemukan kata kunci dalam teks, kita baru pindah ke teksnya, baru kita baca. Kira-kira teks mana atau apa sinonim dari kata kunci itu. Ketika kita tidak menemukan sinonim, maka mungkin saja memang menggunakan kata yang sama seperti tadi Science Center. Terus, fokus pada informasi spesifik. Jangan terkecoh dengan informasi lain yang mirip. Jadi, tadi di soalnya kan dia membahas Science Center itu ada di kalimat sebelumnya. Tapi ternyata alasan mereka senang itu karena mereka melihat robot. Berarti itu kan informasi yang agak mirip. Jadi jangan sampai terkecoh, ingat pada konteks soalnya. Dan yang keempat, gunakan scanning. Scanning adalah membaca cepat untuk menemukan informasi tertentu. Jadi jangan dibaca keseluruhan, tapi kita harus men-scan atau melihat secara langsung kata kuncinya di dalam teks itu. Jadi tidak perlu dicari keseluruhan, karena ketika kita membaca keseluruhan teks, kita akan menghabiskan waktu yang kita butuhkan dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang kita tiba nih di akhir materi. Nah, di sini apa ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin nanti bisa dikirim saja ke kolom chat-nya atau teman-teman bisa lagi bertanya kepada guru-guru di rumah atau saat berada di rumah, atau bisa bertanya kepada guru yang ada di sekolah, atau mungkin teman-teman juga bisa bertanya kepada teman sekalian yang mungkin sudah mengetahui materi dari detail information ini. Oke, sekian dari saya teman-teman. Jangan lupa menulis catatannya, simpan catatannya, dan kembali pelajari di rumah. Jangan lupa selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sekian dari saya Nurjian Syahid, generasi smart berkarakter cerdas.